Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Saya Merin Sutomo senang dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan topik menarik yang akan kita bahas bersama pada saat ini yaitu tangtai. Tangtai atau sering disebut lidah terikat, ini merupakan kondisi di mana frenulum atau jaringan tipis yang menghubungkan dasar lidah dengan dasar mulut terlalu pendek atau terikat. Walaupun terdengar tidak begitu berbahaya, tapi tahukah Anda bahwa kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berbicara, menyusui, atau bahkan menjilat es krim sekalipun. Untuk itu tetaplah bersama kami karena saat ini sudah tersambung dengan kami di studio via Zoom narasumber kita Dr. Ingrid Siahaan yang bersama-sama kita akan mengupas lengkap sehubungan dengan topik tangtai ini. Dr. Ingrid Siahaan menamatkan diri sebagai sarjana kedokteran pada tahun 2011 dari Universitas Brawijaya. Sempat melanjutkan pendidikannya dan meraih Master in Public Health dari Monash University pada tahun 2015 silam. Dan saat ini, dokter dipercayakan memegang tanggung jawab sebagai konselor menyusui dari tahun 2016 dan juga sebagai melayani di Rumah Sakit Advent Medan. Dan tiba saatnya kita untuk menyapa narasumber kita, Dr. Ingrid Siahaan. Baik dokter, apa kabarnya dok? Halo, baik, sehat luar biasa. Terima kasih, Kak. Senang bertemu di sini. Ya, terima kasih untuk waktunya ya. Ini saya dengar dokter sibuk banget nih. Sibuk-sibuk gitu deh. Iya, tapi puji Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan untuk sahabat live sekalian. Baik, kita segera memulaikan diskusi kita pada saat ini. Sebelumnya kita akan membukanya dengan doa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Baik sahabat live, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami sekali lagi berterima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk dapat mendengar nasihat-nasihat kesehatan, bagaimana agar kami dapat hidup lebih sehat dan lebih layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendoakan khusus bagi narasumber kami, Dr. Ingrid Siahaan yang sudah bersama-sama dengan kami, bantu dia ya Tuhan agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dapat membagikan ilmu yang sudah dia siapkan tentunya dengan jelas dan baik bagi kita semua pendengar sahabat live dan tentunya kita merasa terberkati. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian program kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja kepada narasumber kita, Dr. Ingrid Siahaan. Sehubungan dengan topik kita, tangtai. Baik dokter, jika kita bahas tangtai ini ya, lidah terikat ya dokter. Nah, lidah terikat ini seperti apa maksudnya di sini dok? Oke, jadi yang kita pahami, lidah itu kan suatu organ yang ada di dalam mulut ya. Dan semua manusia itu ada jaringan tipis yang menghubungkan antara lidah dengan dasar mulut. Nah, kenapa dibilang lidah terikat? Apa yang membedakannya dengan jaringan normal yang kalau frenulum biasa? Nah, IATP atau salah satu organisasi profesional yang khusus mengenai tangkai ini, mereka mendefinisikan bahwa disebut lidah terikat kalau si frenulum tadi, selaput yang tipis tadi itu ternyata membuat lidah itu jadi tidak bisa bergerak dengan normal.
Yang artinya kalau tidak bisa bergerak dengan normal, juga akan berfungsinya itu tidak normal juga, gitu Kak. Oke, baik. Nah, ini terjadinya kapan? Dari lahir atau bagaimana, Dok? Jadi tidak bisa ditemukan tiba-tiba gitu ya terjadi pada usia dewasa atau remaja karena si frenulum ini gagal apoptosis atau gagal menghilang yang normalnya dia itu bisa ada di belakang posisinya sehingga lidah bebas bergerak, tapi ternyata saat di dalam kandungan ibunya ada sesuatu yang terjadi sehingga dia tidak bisa menghilang sampai ke belakang. Akhirnya dia ada di tempat yang seharusnya dia tidak berada dan membuat lidah jadi tidak bebas bergerak. Artinya kondisi tangkai ini memang terjadi sejak masih di dalam rahim ibunya yang mungkin terdiagnosa pada saat sudah lahir atau pada saat sudah beranjak remaja atau bahkan dewasa, tapi sudah dimiliki sejak dalam kandungan, Kak. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri, dokter, seberapa banyak orang terkena dengan kondisi ini? Banyak atau tidak? Secara data statistik saya belum menemukan ya. Tapi kasusnya memang seolah-olah meningkat sekali sekarang. Terutama kalau di salah satu jurnal internasional pediatrik tahun 2021, itu dikatakan ada sekitar 8-10% bayi yang dilahirkan itu ternyata mengalami tangkai. Kenapa banyak sekali tiba-tiba ditemukan? Itu kemungkinannya bisa yang pertama, luar biasanya keinginan menyusui itu sangat-sangat meningkat saat ini. Nah, karena tangkai ini berpengaruh pertama kali dengan menyusui, akhirnya terjadi tantangan menyusui, akhirnya terdiagnosalah tangkai ini. Padahal sebenarnya tangkai ini sudah banyak kasusnya, sudah ada dari zaman dahulu kala gitu. Cuman sekarang jadi seolah-olah meningkat sekali. Apalagi jika ternyata bayinya tangkai, dicek, ternyata saudara sekandungnya atau bahkan orang tuanya juga tangkai gitu Kak. Jadi tangkai ini sebenarnya banyak ditemukan tapi tidak disadari. Nah, dokter, saya sendiri penasaran ini. Kenapa dokter suka nih pilih topik ini untuk kita bahas pada saat ini? Apa pentingnya masyarakat ini perlu tahu tentang kondisi tangkai ini, Dok? Tangkai ini masih pro dan kontra sebenarnya ya, terutama di profesional kesehatan, di kedokteran terutama. Tapi ini harus diketahui oleh orang tua karena banyak yang tidak menyadari. Contohnya seperti ibu menyusui, dia mengalami tantangan menyusui dan dia selalu menyalahkan diri. Padahal kalau menyusui itu kita berbicara pasangan, ibu dan juga bayi. Tetapi karena terjadi tantangan menyusui ini, ibunya merasa saya yang salah. Ada sesuatu yang salah pada diri saya. Saya ibu yang tidak benar. Padahal mungkin bukan ibunya, tetapi yang satunya dalam proses menyusui adalah kerjasama ibu dan bayi. Ibunya baik-baik saja, tapi ternyata bayinya yang mengalami tangkai. Dan kalau ini diketahui oleh masyarakat, mungkin bisa jadi, oh jangan-jangan ya, walaupun tidak selalu, tapi jangan-jangan ya, jangan-jangan bukan ibunya, tapi bayinya yang tidak mampu untuk menetek akibat tangkai ini. Bahkan juga kalau kita melihat ya bahwa tangkai ini kan akan berdampak seumur hidup nih Kak ya. Pada saat dia sudah mulai makan, kenapa bayinya kok malas makan, picky eater, kenapa kok bayinya suka ngemut? Jangan-jangan juga disebabkan oleh tangkai. Kenapa kok anak saya ini sulit untuk berbicara, mengucapkan beberapa font itu susah? Jangan-jangan juga disebabkan oleh tangkai. Karena anak yang sulit untuk mengungkapkan perasaannya akibat keterbatasan dalam bicara itu akan mempengaruhi psikologisnya juga, ya, mempengaruhi bagaimana dia menghadapi situasi sekitarnya gitu. Jadi kalau tangkai ini dipahami, dimengerti, setidaknya diketahui, akhirnya orang tua mungkin akhirnya memikirkan bahwa jangan-jangan tangkai dan membawa kepada profesional kesehatan untuk memeriksakan diri. Jadi meningkatkan perhatian akan topik ini sangat-sangat penting Kak, menurut saya. Ya, baik. Nah, kalau ada yang mengalami tangkai ini ya dokter, apa pengaruhnya sih pada kesehatan dan perkembangan, khususnya mungkin pada bayi ya? Well, kalau sekarang itu banyak dipopulerkan untuk memberikan ASI.
memberikan ASI, dan kalau bisa segala hal dilakukan supaya bayi itu mendapat ASI. Banyak sekali saya temukan pada saat berpraktek, bayinya tidak mampu untuk menetek dan ibunya sangat ingin sekali menyusui atau memberikan ASI, akhirnya menjadi exclusive pumping. Itu adalah hal yang sangat luar biasa dari ibu untuk berkompensasi memberikan yang terbaik bagi bayinya, yaitu ASI. Tetapi kalau hal ini tidak diketahui hanya karena masalah tangkai ini yang seharusnya dapat disolusikan dengan segera, ya, dampaknya bukan hanya ASI-nya saja, tapi tangkai ini juga mempengaruhi bayi ini sampai seterusnya. Baik itu dalam makan, baik itu dalam bernafas, baik itu dalam tumbuh kembang, proses tubuhnya berkembang, duduk, ya, merangkak, berjalan, dan sebagainya, itu akan mempengaruhi sekali, Kak. Jadi tangkai ini tidak hanya tentang ASI saja sebenarnya. Bukan hanya dia bisa dapat ASI atau tidak, tapi proses menyusunya itu akan mempengaruhi proses perkembangan bayi ini nantinya. Nah, kalau misalnya tidak diketahuinya sudah saat dewasa, nah maka tangkai ini masih bisa diselesaikan juga masalahnya. Bukan hanya frenulumnya yang kita selesaikan dengan tindakan minor surgery, tetapi juga berbagai kompensasi yang sudah dilakukan oleh orang ini selama sekian puluh tahun. Nah, itu kan menjadi PR besar untuk dia bisa kembali menormalkan fungsi tubuhnya dari lidah hingga seluruh tubuhnya. Kenapa? Karena si tangkai ini adalah fasia. Dan fasia ini baru-baru ini diketahui, ya, baru beberapa tahun terakhir ini, ternyata adalah, walaupun masih pro dan kontra, salah satu organ terbesar di dalam tubuh. Karena dia ini meliputi dari luar sampai ke dalam, itu meliputi sampai ke serat-serat otak. Dan kalau tangkai ini terikat di satu tempat, si fasia ini terikat di satu tempat, maka keseluruhan tubuh ini menjadi berdampak juga. Jadi efeknya jangka panjangnya juga kompleks gitu. Ya, sebenarnya ternyata fatal juga ya efeknya terhadap mereka yang terkena tangkai ini. Nah, ini kan lidahnya ini dalam mulut ya dokter. Bagaimana cara kita bisa tahu apakah seseorang ini memiliki tangkai atau tidak? Kalau dari gejala mungkin kita bisa curiga, ya, ada beberapa gejala pada bayi yang kesulitan menyusu, atau mungkin ibunya yang mengalami tantangan menyusui, atau mungkin bayi yang kesulitan makan, anak yang kesulitan bicara, bisa jadi kita melihat gejalanya. Tapi untuk diagnosa pasti itu memang harus dilakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh dokter yang sudah terlatih. Sering ditemukan pada bayi karena biasanya bayi ini, ibu yang sudah ngotot banget pengen untuk menyusui, datang ke konselor menyusui. Konselor menyusui yang mungkin bukan dokter merefer kepada dokter laktasi atau dokter yang khusus melayani tentang menyusui. Dia akan melakukan pemeriksaan bukan hanya dari segi anatomi, tapi juga fungsi lidahnya. Karena kembali kepada definisi bahwa tangkai jika terjadi gangguan gerakan normal dari lidah. Nah, ini akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter, baik itu dokter spesialis anak, dokter THT, dokter bedah mulut, dokter bedah, ataupun dokter umum yang sudah terlatih. Dan untuk pemeriksaan ini ada toolsnya. Jadi bukan sembarang kita melihat foto atau mungkin kita melihat dan mengangkat lidah, oh ini tangkai, tapi kita harus periksa fungsinya juga, dan ada tools tertentu nih Kak, untuk bisa menentukan ini benar tangkai atau tidak. Karena hampir semua orang punya frenulum, sehingga agak sulit untuk membedakan mana yang tangkai, mana yang bukan. Gitu. Oke, nah biasanya tangkai ini terjadi pada siapa aja dokter? Apakah lebih ke perempuan, laki-laki, atau seperti bagaimana dok? Pertanyaan yang baik sekali Kak. Jadi kalau dahulu itu pemahamannya bahwa tangkai ini bisa sering terjadi ya pada ras tertentu, pada jenis kelamin tertentu, yang katanya laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Tetapi penelitian-penelitian terbaru, karena memang tangkai ini sedang banyak sekali penelitian-penelitian yang baru, jadi agak bergeser nih definisinya, agak bergeser berbagai pengetahuan yang dulu sudah kita praktekkan gitu, termasuk pada siapa nih sering terjadi. Ternyata bukan genetik, ya. Jadi kalau dulu dipikir karena genetik ada ras tertentu bahwa laki-laki lebih banyak daripada perempuan.
ternyata bukan genetiknya, bukan sesimpel genetiknya, tetapi bagaimana si genetik ini dipengaruhi encodingnya atau ekspresinya oleh hal-hal yang ada di sekitar, termasuk namanya metilasi dan epigenetik. Dan ini dipengaruhi banget dengan lingkungan hidup, dengan gaya hidup yang modern, lifestyle, dan lain sebagainya. Jadi ini bisa terkena pada siapa saja, tidak teristimewa pada orang-orang tertentu, tapi pada siapa saja. Oleh karena itu, kejadian tangkai ini dapat kita lihat semakin meningkat ya di populasi kita sekarang di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Oke, jadi dokter juga sudah sempat sebutkan sebab penyebab-penyebabnya ya. Nah, apa bisa nih dicegah, dok? Apa bisa cara mungkin yang bisa disebutkan untuk mencegah tangkai ini, dokter? Kalau kita mau mencegah ke generasi berikutnya, itu mungkin bisa kalau kita memakai teori yang saat ini, yaitu teori epigenetik dan metilasi ini. Kita bisa cegah dengan mereverse kembali prosesnya ini dengan mengubah gaya hidup, dengan membatasi pemakaian obat-obatan tertentu, atau kita juga ikut terapi genetik dan lain sebagainya. Pencegahan untuk generasi berikutnya bisa, tetapi untuk saat ini mencegah pada bayi yang akan dilahirkan jika sudah hamil itu belum saya temukan. Gitu. Kita akan reverse genetiknya di generasi berikutnya. Baik dokter. Tadi sempat dokter sebutkan menyusui juga terpengaruh ya dokter. Nah, bagaimana cara atasi gangguan menyusui karena kondisi tangkai ini, dokter? Kalau menyusui itu balik lagi kita kan berpasangan ya, ibu dan bayi. Yang kita mau selesaikan ini adalah tantangannya atau kita mau menyelesaikan akar dari masalahnya. Kalau kita mau menyelesaikan tantangan, contohnya bayinya kesulitan untuk menetek, maka kita memberikan solusi, oke, bayinya tetap mendapat ASI tanpa menetek. Atau jika ibunya mengalami puting lecet karena bayinya menetek, kita berikan solusi dengan mengobati puting ibunya yang lecet. Ya. Atau kita ingin menyelesaikan dari akar masalahnya, yaitu tangkainya. Dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah tangkai ini adalah dengan melakukan tindakan frenotomi jika pada bayi, yaitu tindakan minor surgery, bagaimana jaringan di bawah lidah ini dilakukan sayatan sedikit saja untuk melepaskan ikatan ini sehingga lidah kembali dapat bergerak normal. Oke, baik. Baik, jadi itu solusi untuk menyusui, kesusahan menyusui ya. Bagaimana dengan solusi bagi mereka yang susah untuk berbicara karena kondisi tangkai ini? Nah, kalau kita sudah sampai pada tahap anak kesulitan untuk berbicara, berarti dalam fase hidupnya sejak dia lahir hingga dia di fase sulit berbicara ini, ada berbagai kompensasi yang dia sudah lakukan. Karena tangkai ini tidak bisa selesai tanpa dilakukan kompensasi oleh tubuh. Karena kan tubuh itu selalu berusaha untuk beradaptasi untuk bisa survive, kan? Nah, berbicara ini dia akan melakukan berbagai kompensasi ya dengan menggunakan otot-otot bibir, lidahnya dan lain sebagainya. Karena itu, kalaupun dilakukan frenotomi, kalau sudah anak kemungkinan frenektomi ya, jadi jaringannya ada yang dibuang, bukan lagi frenotomi. Pada anak yang sudah besar dan orang dewasa kita lakukan frenektomi. Nah, selain membuat lepas si frenulum ini sehingga lidah bebas bergerak, kita harus mengajari juga bagaimana dia dapat menggunakan lidah ini, bagaimana fungsi normalnya. Karena sejak dia lahir, dia belum pernah menggunakan lidahnya dengan normal. Jadi walaupun sudah dilepaskan frenulumnya, kalau tidak dilatih otot-otot ini, tidak lagi melakukan kompensasi, tetapi ini loh cara bergerak yang normal, maka dia tetap tidak bisa berbicara dengan baik. Oleh karena itu penting sekali di sini bantuan dari terapis bicara. Jadi frenotomi ini adalah membuka pintu untuk kesempatan yang lebih baik, dia lebih cepat untuk bisa berbicara dengan bantuan terapis bicara. Oke, jadi dalam mengatasi kondisi ini, kalau tidak dilakukan dengan baik, apa masalah kesehatan? Mungkin komplikasi-komplikasi apa yang bisa terjadi bagi mereka yang mengalami tangkai ini, dok?
Tangkai ini, jadi lidah ya, lidah ini adalah salah satu bagian sistem pencernaan yang paling atas. Jadi dia akan sangat mempengaruhi bagaimana bayi nanti mulai menerima makanan MPASI-nya. Bagaimana nanti bayinya dapat mengolah makanan di dalam mulutnya. Lalu kemudian yang kedua, jadi pasti akan berhubungan dengan berat badannya gitu ya, dengan bagaimana dia memilih makanan yang lebih bervariasi, yang sehat untuk orang ini, karena anak yang tangkai itu akan lebih memilih makanan yang lembut. Sedangkan kita tahu makanan-makanan yang berserat itu membutuhkan mengunyah yang lebih lama, yang lebih konsisten gitu ya. Jadi ini akan mempengaruhi pilihan makanannya juga nanti. Kemudian lidah itu kan ditahan untuk ke dasar mulut. Jadi lidah ini tidak bisa naik ke langit-langit. Padahal rumahnya lidah itu kalau kita istirahat, kalau kita tidur, atau kalau kita diam, harusnya lidah itu semuanya dari depan sampai belakang itu menempel ke langit-langit mulut. Dan karena dia menempel ke langit-langit mulut, maka langit-langit mulut kita ini akhirnya menjadi lebar, ya, menjadi lebar dan menjadi datar. Tetapi pada orang yang tangkai, langit-langit mulutnya akan menjadi tinggi. Nah, kalau langit-langitnya mulutnya ini menjadi tinggi, maka otomatis langit-langit mulut yang merupakan dasar daripada pernafasan atas di hidung, itu akan mempengaruhi rongga hidung juga. Jadi rongga hidungnya akan menjadi lebih sempit, karena tertekan langit-langitnya yang naik ke atas. Karena dia tertekan, lubang hidungnya menjadi sedikit aliran yang bisa masuk, makanya juga akan mempengaruhi proses pernapasan, mempengaruhi proses tidur juga, karena pada saat tidur rileks dia akan mempengaruhi aliran udara yang masuk juga. Dan lidah yang tertarik ke bawah, tidak masuk ke dalam rumahnya di langit-langit mulut ini, sangat rentan sekali untuk menjadi jatuh ke belakang. Kita biasa seperti ngorok gitu ya. Iya. Ngorok, dia jatuh ke belakang karena dia tertarik ke bawah, tapi dia relax, lemas, akhirnya nggak ada rumahnya, dia jatuh ke belakang. Nah, karena dia jatuh ke belakang, terjadi obstruksi saluran nafas, otomatis tubuh akan memilih bernafas daripada tidur, jadi gampang bangun. Jadi banyak sekali dampaknya, Kak, sebenarnya. Dan kalau bisa kita selesaikan, maksud saya kalau bisa diketahui apa-apa saja gejalanya, apa-apa saja kompensasinya, maka keluarga, orang tua bisa lebih berdaya untuk tahu gejala-gejala yang akan dihadapi, apa yang harus dilakukan, gitu. Iya, jadi ini luar biasa ya, ini mempengaruhi kualitas tidur dan pernapasan dari mereka penderita tangkai ini ya dokter ya. Nah, sebelum kita tutup sesi kita ini, saya ingin bertanya sebenarnya apa saja solusi bagi mereka yang mengalami susah tidur dan pernapasan ini? Kalau untuk tidur dan pernapasan itu memang lebih kompleks ya. Jadi selain kita kraniotomi, kembali kompensasi apa yang sudah dilakukan, apakah sudah ada pembesaran tonsil, adenoid dan sebagainya, apakah palatumnya ini sudah sangat-sangat tinggi. Kalau palatumnya sudah sangat tinggi, maka melakukan tindakan frenulum yang dilepaskan saja tidak akan cukup. Dia harus dibantu dengan terapi, mungkin dengan bracket ataupun expander daripada langit-langit ini. Jadi kembali kepada bahwa tindakan pelepasan frenulum itu bukan solusi satu-satunya. Kita lihat apa kompensasi yang sudah dilakukan oleh tubuh dan melatih tubuh lagi untuk tidak melakukan kompensasi itu. Agar bisa bernafas dengan lega, agar bisa tidur lebih nyenyak. Oke. Jadi solusinya sebenarnya bukan hanya satu ya dokter ya, mungkin harus dipadukan ya. Baik, terima kasih dokter Ingrid yang sudah memberikan jawaban-jawabannya. Nanti kita sambung lagi masih dalam topik tangkai. Dan sahabat live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di live Live in Fullness to Eternity. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab.
Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Dr. Ingrid Siahaan dalam topik tangtai. Baik dokter, nah dari medis sendiri bagaimana peran medis untuk mendiagnosa kondisi ini? Apa ada pemeriksaan khusus mungkin yang harus dilakukan dok? Kalau melihat kondisi pasiennya ya, kalau misalnya pasien ini masih baru dilahirkan, maka kita dapat memeriksa bagaimana proses menyusunya. Kita bisa memeriksa bagaimana lidahnya bergerak, ya, bagaimana otot-otot tubuhnya juga. Karena bayi-bayi tangtai ini biasanya disertai juga dengan kekakuan otot sejak di dalam kandungan. Jadi pada saat kita mendiagnosanya, kita tidak hanya memeriksa apakah bagian mulutnya saja, tapi kita memeriksa juga seluruh tubuhnya. Jika dia sudah lebih dewasa, misalnya anak-anak atau remaja, maka kita fokus juga bagaimana kompensasi tubuhnya terhadap yang lain. Apakah sudah mengganggu proses bicaranya? Apakah mengganggu proses pernapasannya? Maka mungkin kita pemeriksaannya tidak melulu pada anatomi dan fungsi dari lidahnya juga, tetapi secara keseluruhan dengan lebih kompleks, termasuk juga pada orang dewasa. Jadi kita akan mengcombine banyak profesional, jadi bukan hanya dokter, tetapi juga mungkin kita bekerja sama dengan fisioterapis, kita bekerja sama dengan terapis bicara, kita berbicara juga dengan dokter gigi, apakah mungkin perlu dilakukan manuver di gigi gerigi ini karena akan mempengaruhi sekali pertumbuhan gigi gerigi, apakah bisa di reverse kembali, apakah bisa dibantu untuk melebarkan expander dari langit-langit mulut dan lain sebagainya. Jadi setiap kondisi itu berbeda-beda dari bayi, balita, remaja sampai dewasa, karena kompensasinya setiap orang ini berbeda-beda. Jadi kita mendekati selain tantainya, kita diagnosis, kita juga melihat apa yang sudah terjadi terhadap orang ini agar dia bisa kembali berfungsi seperti yang diharapkan ya, menjadi sehat seutuhnya. Oke, nah apakah ada perbedaan pendekatan dalam mengatasi kondisi tangtai ini? Karena ada yang juga pada bayi mungkin berbeda dengan anak-anak, pendekatan kepada orang dewasa mungkin berbeda dokter. Kalau untuk bayi, hampir sama aja ya, cuman bedanya kalau pada bayi kita biasa melakukan tindakan frenotomi. Kalau pada anak, pada remaja, dewasa biasanya dilakukan frenektomi. Yang membedakan itu kalau frenotomi kita hanya melakukan sayatan saja, membuka, tapi kalau sudah anak-anak kita akan melakukan frenektomi, jadi dibuang karena mungkin jaringannya sudah lebih tebal. Tetapi yang perlu diketahui adalah dalam proses akan dilakukan tindakan itu harus disiapkan dahulu otot-ototnya. Contohnya pada bayi yang baru lahir usia 2 bulan, mungkin kalau kita lakukan frenotomi, ototnya baru 2 bulan kita mudah untuk melatihnya. Tetapi pada anak yang sudah melakukan gangguan bicara dan mengalami juga kesulitan tidur, kita tidak bisa hanya melakukan frenektomi saja. Kita harus siapkan juga sebelumnya dia untuk menggunakan otot ini. Karena kalau dilatih sesudah frenektomi, itu bisa jadi akan ada kayak penolakan dari si anaknya ini. Maka sebelum dilakukan tindakan, kita lakukan latihan dulu pada otot-otot ini. Jadi semakin dia dewasa, maka semakin kompleks. Ya, semakin kompleks terapinya. Sebelum, kemudian tindakan frenektomi, kemudian sesudah frenektomi. Biasanya makin dewasa, maka lebih panjang lagi proses post operasinya. Kalau pada bayi mungkin sekitar 4 minggu, kalau pada orang dewasa mungkin beberapa bulan, sampai kembali fungsi tubuhnya itu bisa diharapkan seperti normal. Baik dokter, jadi dengan kata lain sedini mungkin lebih baik dokter, bisa begitu? Tentu, semakin cepat kita temukan, kita diagnosa, semakin cepat kita persiapkan, semakin cepat kita lakukan tindakan frenotomi,
pada bayi, maka akan semakin sedikit kompensasi yang tubuhnya sudah sempat lakukan. Contohnya ya, seperti tadi langit-langit mulut. Kalau dia sudah lama usianya, maka kemungkinan langit-langit mulut ini sudah tinggi. Jadi tindakan melakukan pelepasan frenotomi ini saja tidak akan mungkin cukup. Harus dibantu untuk mengembalikan langit-langit mulut ini kembali untuk menjadi rumah bagi lidahnya. Dan itu perlu kerjasama yang lebih kompleks dengan dokter gigi, dengan bodyworks, fisioterapis, dan sebagainya. Jadi kalau lebih dini, komplikasinya tentu akan lebih sedikit. Seperti itu. Oke, baik dokter. Nah, apakah solusinya ini ujung-ujungnya tetap harus dioperasi, Dok? Atau mungkin ada alternatif non bedah lainnya atau terapi yang bisa dijadikan solusinya juga, dokter? Sampai saat ini yang diketahui adalah si frenulum yang ketat ini atau si tangkai ini, dia tidak bisa hilang, dia tidak bisa menjadi elastis, dia tidak bisa lidahnya menjadi normal hanya dengan latihan gerakan-gerakan. Jadi memang harus dilakukan pelepasan. Jadi yang terbaik pilihannya adalah melakukan pelepasan frenum yang ketat ini dengan frenotomi ataupun frenektomi. Tetapi kembali dalam situasi ya, seperti saya banyak mendapatkan pasien mungkin dari daerah-daerah yang tidak memiliki dokter yang bisa melakukan tindakan frenotomi di daerahnya. Nah, dalam kondisi seperti itu dan dia tidak bisa datang ke kota tertentu, mungkin kita bisa bantu untuk membantu agar kompensasi itu tidak terlalu sulit dijalani. Apalagi keluarga sudah tahu, oh ini ternyata tangkai, oh gejalanya karena tangkai. Maka bagaimana untuk mengatur kompensasi itu supaya bisa lebih mulus dijalani oleh orang tua dan juga bayi. Jadi nggak mengganggu sosial dan tidak mengganggu mental orang tua ataupun bayi, anak nantinya juga. Oke. Nah, Baik, dokter. Baik, dokter. Nah, Dokter Ingrid, sebagai dokter ini ya, apa saran yang bisa dibagikan bagi orang tua mungkin yang memiliki anak dengan kondisi tangkai ini? Tentunya harapannya agar orang tua bisa mendukung ya perkembangan dan kesehatan anak mereka secara optimal, Dok. Jadi apa aja, Dok? Berangkat dari perjalanan pribadi keluarga kami, mendapat diagnosa bahwa anak kita tangkai itu tidak mudah diterima. Akan ada penolakan, akan ada pertanyaan. Tetapi pada saat kita menyadari bahwa tangkai ini bukanlah salah siapa-siapa, dan kita berfokus bagaimana agar anak ini dapat tumbuh, dapat berkembang dengan baik, setelah kita mengetahui apa saja dampak dari tangkai ini, kita dapat berdamai. Setelah orang tua dapat menerima, kita cari solusinya. Jika kita memang memiliki akses untuk itu, ambillah kesempatan untuk melakukan persiapan frenotomi, melakukan tindakan frenotomi, tetapi dalam pantauan yang memang terlatih oleh dokternya. Yang kedua, jika seandainya keluarga tetap ya merasa belum tenang, masih merasa belum bisa membuat keputusan, terasa masih berat untuk melakukan frenotomi, maka pelajarilah berbagai hal yang mungkin dapat terjadi akibat tangkai. Sehingga keluarga bisa siap, bisa merasa berdaya, tahu, dan tidak bingung menghadapi situasi-situasi yang ada di depan. Jadi apapun itu, kita semua orang tua pasti melakukan yang terbaik untuk anak kita. Anak yang sudah dititipkan pencipta kepada kita. Mari kita lakukan dalam situasi dan kondisi kita apa yang terbaik untuk anak ini, bukan hanya sekarang, tapi untuk seumur hidupnya. Karena kita sudah mengetahui berbagai dampak tangkai ini ternyata bukan hanya di menyusui, tapi sampai seumur hidup anak tersebut. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya juga sharingnya ya dokter sudah sampaikan kepada sahabat live sekalian. Nah kita masuk pada mitos dan fakta. Saya akan membacakan mitos atau fakta yang pertama. Tangkai bisa hilang dengan sendirinya seiring anak bertumbuh. Jadi ini memang sering sekali kita dengar ya. Nggak apa-apa, nanti lama-lama anaknya akan bisa bicara kok. Nah ini bukan karena tangkainya menghilang. Tapi karena anak tersebut dapat berkompensasi
untuk membuat gejala itu seolah tidak kelihatan atau menjadi berkurang. Kalau hilang, sampai saat ini semua penelitian mengatakan bahwa tangkai ini tidak bisa menjadi elastis, tangkai ini tidak bisa tiba-tiba jadi memanjang dengan berjalannya waktu, dia memang akan tetap seperti itu. Yang ada, orang tersebut melakukan kompensasi. Dan ingat, kalau kita berkompensasi, ada satu titik di mana kita tidak dapat melakukan kompensasi lagi, atau jika pun kita tetap mampu berkompensasi, maka ada yang dikorbankan. Baik dokter, berikutnya mitos atau fakta yang kedua. Tangkai bukan masalah kesehatan yang serius katanya dokter. Ini mitos atau fakta? Kembali kepada keluarga masing-masingnya, definisi serius itu seperti apa. Tapi kalau dari yang saya dan apa yang kami sebagai profesional laktasi ataupun yang sudah training mengenai tangkai ini, kita melihat bahwa dampaknya ini memang panjang. Hanya tidak diketahui saja, tidak diketahui bahwa gangguan behavior pada anak itu ternyata karena anak ini mungkin tidurnya tidak nyenyak. Karena dia tidak nyenyak, kenapa? Karena dia suka terbangun. Kenapa dia suka terbangun? Karena jalan nafasnya sering tertutup sehingga tidak bisa tidur dalam. Itu salah satu contohnya. Atau mungkin anak ini akhirnya memilih makanan yang gampang untuk dia punya, sehingga mengalami obesitas contohnya, tidak menyukai makanan buah-buah dan sayur-sayuran. Jadi tergantung definisi masing-masing seperti apa. Tapi kalau kita melihat dan memahami benar, ini yang saya harapkan bahwa orang tua sebelum membuat keputusan, dia benar-benar paham apa yang akan menjadi dampak jangka panjang di kedepannya nanti, bukan hanya proses menyusuinya atau makannya pada MPASI atau bicaranya saja, tapi untuk seumur hidupnya. Jadi bahaya kalau menurut saya sih ya. Oke, baik dokter. Berikutnya mitos atau fakta yang ketiga atau yang terakhir ya dokter. Saya bacakan, peran tim medis terapis bicara adalah penting dalam diagnosis dan pengobatan tangkai. Ya, jadi memang jika ditemukannya tangkai ini sudah dalam kondisi anak usia beberapa tahun, menurut saya dan kalau di luar ya, di luar Indonesia, ini memang tangkai ini bukan hanya dokter saja, tapi juga di situ ada body workers, di situ ada chiropractor atau CST atau CFT dan lain sebagainya, termasuk terapis bicara. Kalau memang anak tersebut mengalami gangguan bicara, jangan kita berpikir bahwa nanti dia juga akan bisa, nanti dia juga akan berhasil melewati fase ini. Kalau bisa, cari tahu. Ya mungkin yang pertama ditemui adalah terapis bicara, dan terapis bicara ini mungkin akan melihat ini sepertinya arahnya ke tangkai. Walaupun akhirnya yang melakukan tindakan adalah dokter, tetapi kerjasama dengan terapis bicara itu penting. Karena bicara itu kompleks ya. Di situ dibutuhkan anatomi tubuh, tapi juga dibutuhkan latihan untuk menggerakkan lidah, untuk bagaimana lidah ditempatkan, bagaimana tubuh membantu, bagaimana memposisikan rahang, mulut, dan sebagainya. Dan itu tentunya dikuasai oleh terapis bicara. Jadi penting sekali untuk bekerja sama dengan terapis bicara. Baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawabannya dan kita tiba di akhir pembahasan kita. Tetapi sebelum kita tutup, bisakah saya minta dokter Ingrid untuk sedikit memberikan closing statement. Apa saja pesan-pesan yang penting untuk disimpan, diingat oleh sahabat live sekalian. Pada saat kita menemukan tantangan, terutama tantangan menyusui, kemudian kita tidak berhenti untuk mencari tahu apa penyebabnya. Dan lalu kita menemukan bahwa ternyata akar masalahnya adalah tangkai. Sangat wajar jika orang tua mengambil waktu untuk menerima situasi ini. Tetapi mari kita fokus pada solusi yang dapat membuat anak dapat hidup, bertumbuh, berkembang dengan fungsional, bukan dengan kompensasi. Kalau memungkinkan, segeralah tanpa menunda untuk mencari
provider, dokter yang mungkin paham bagaimana persiapan sebelum flebotomi dapat melakukan tindakan flebotomi dengan benar dan baik dan membantu proses untuk shifting dari kompensasi dapat menggunakan kembali fungsi lidahnya, fungsi tubuhnya seperti yang diharapkan. Kekhawatiran, ketakutan adalah wujud sayang kita kepada buah hati kita, tetapi jika kita kembali fokus, cinta dan kasih kita untuk masa depannya, bukan hanya pada prosedur yang mungkin menyakiti anak ini dalam beberapa waktu, tetapi melihat bagaimana dia dapat bertumbuh kembang dengan baik di masa yang akan datang. Dan kiranya pengetahuan mengenai tangkai ini juga bisa membantu orang tua yang tidak memiliki akses pada provider yang memahami mengenai flebotomi, karena di Indonesia saat ini masih sangat terbatas. Pelajari dan pahami bagaimana untuk berdaya membantu kompensasi dari anak sehingga bisa seoptimal mungkin dapat menggunakan fungsi tubuhnya, bukan hanya fungsi mulutnya saja. Oke dokter, terima kasih untuk jawabannya, terima kasih untuk closing statement yang sudah disampaikan bagi sahabat live sekalian. Baik, kita tiba pada saat untuk menutup diskusi kita akan tutup. Bisakah saya minta kesediaan dari dokter, pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Pencipta yang sangat mengasihi dan menyayangi kami semua. Terima kasih ya Bapak untuk pelajaran yang kami dapatkan pada kesempatan ini. Kami memohonkan Tuhan dalam amanah yang Kau telah berikan kepada kami masing-masing, anak-anak yang Kau telah percayakan kepada kami Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak hal yang tidak kami pahami. Tuhan tolong bantu kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu untuk kami dapat melakukan yang terbaik. Bapak, kadang kami merasa khawatir, tetapi kuatkan dan mampukan kami semua ya Bapak, agar kiranya anak-anak yang sudah Engkau percayakan ini dapat kami didik, dapat kami bentuk, dapat kami latih untuk Tuhan pakai secara maksimal. Bukan hanya dalam berpikir, dalam perilaku, tetapi juga tubuh yang sehat. Berkenanlah Bapa atas doa dan permohonan kami ini, hendak-Mu yang jadi bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih kami ucapkan kembali kepada Dr. Ingrid Sihaan dengan waktu yang sudah diberikan, juga kesempatan bersama-sama dengan kami, ilmu yang sudah dibagikan. Tentunya sahabat live sekalian sudah banyak belajar dari dokter. Baik, terima kasih banyak. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat live Cornelius Media yang sudah menyaksikan, dan juga sahabat Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program ini, Anda bisa langsung share video ini dari akun Facebook atau YouTube official kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Serta jangan lewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan juga jangan lupa untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Sekarang saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Akhir kata, saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.